Kisah dimulai dengan memperlihatkan seorang komandan elit bernama James yang menerobos masuk ke sebuah dojo bela diri Jepang untuk mencari musuh bubuyutannya. That man in that photo. Where is he? You bring trouble and dishonor. What is it you've come here for? Kemudian kita diperlihatkan bagaimana semua ini bermula pada tahun 1942 ketika James sedang dikejar oleh pesawat tentara Jepang dan akhirnya ditembak jatuh. Tentara Jepang saat itu sedang menyelesaikan kampanye kematian selama 3 bulan untuk merebut benteng-benteng terakhir di Asia. Ketika matahari terbit, para tentara Jepang mulai melakukan penyisiran untuk mencari kemungkinan adanya korban yang selamat, sementara James yang sudah tahu keberadaan mereka, tiba-tiba ya, ternyata jumlah tentara itu sangat banyak sekali sehingga James tidak bisa berbuat apa-apa. Ia kemudian dibawa menghadap komandan Jepang bernama Ito. Sang komandan sama sekali tidak menunjukkan belas kasihan dan langsung memerintahkan anak buahnya untuk memenggal kepala James. Setelah itu, James dibawa keluar dan menuju area terpencil di mana kapten bernama Hirono menyuruhnya berlutut. Dan James menuruti perintah itu tanpa sepatah kata pun. Hirono mengeluarkan pedangnya dan meletakkannya di leher James. Namun tiba-tiba James yang panik segera pergi dari tempat itu, sementara tentara Jepang segera kembali mengejarnya dan berhasil menemukan James. Dalam kepanikannya, James jatuh ke dalam jebakan yang telah mereka pasang. Alhasil, James pun tertangkap dan dibawa kembali ke camp. Dengan amarah, sang komandan bertanya mengapa James masih hidup. Sang kapten menjelaskan bahwa James mencoba melarikan diri, namun terperangkap dalam jebakan mereka. Ketika komandan mengetahui bahwa James telah membunuh beberapa prajurit, termasuk Kapten Hirono. Corporal Hirano was like a brother to me. My sincerest condolences. Today you are victorious, but tomorrow you die. Kapten menawarkan untuk membunuh James saat itu juga, tetapi komandan menolak. Ia berkata bahwa James tidak takut mati. Jadi mereka harus melakukan sesuatu yang belum pernah dilakukan sebelumnya. Ia merencanakan sebuah pertarungan keesokan harinya, di mana James akan disiksa dan dibunuh secara perlahan. Kematian James akan dijadikan pelajaran bagi para tahanan lainnya. James kemudian dikurung di selnya dengan penjagaan 24 jam nonstop di dalam camp yang dipenuhi banyak tahanan lain seperti dirinya. Banyak dari mereka telah meninggal akibat penyiksaan yang kejam. Malam itu, para tahanan saling berbincang. Dan seorang pria memberitahu James bahwa meskipun mereka adalah tahanan, mereka tetap menerapkan disiplin militer di dalam camp. Ada aturan yang sangat ketat. Semua orang harus patuh atau bertahan hidup menjadi mustahil. Take this one. This was Simmons' spot. He's gone now. Yeah, he's dead. Ia juga menyebutkan bahwa mereka masih memiliki komandan sendiri yang ditahan di sel terpisah dan akan bertemu James keesokan harinya. James menjawab bahwa ia tidak yakin akan masih hidup besok karena pihak Jepang telah mengancam akan membunuhnya. I already killed 3 of Ito's men that he knows about. That by tomorrow, Ito's got a bullet with my name on it. That's unless anyone knows a way out of it. Keesokan harinya, semua tahanan digiring keluar dan atas perintah komandan Ito, seorang prajurit berjalan mendekati James sambil membawa pedang. James pun mengira inilah akhir hidupnya. Namun alih-alih membunuhnya, prajurit itu justru melepaskan ikatan di tangannya.
James kemudian dibawa bersama 3 tahanan lainnya ke sebuah arena pertarungan. Di sana, Ito mengumumkan bahwa ketiga tahanan tersebut tertangkap basah menyembunyikan makanan di dalam sel mereka, dan untuk mencegah yang lain melakukan hal serupa, mereka harus dihukum. Dengan tenang, Ito duduk seolah-olah hendak menonton sebuah pertunjukan. Ya, pria itu sangat mudah menghabisi 3 orang sekaligus, dan sekarang giliran James yang akan bertarung dengan si kuncir itu, sementara Komandan Ito bersiap untuk menyaksikan pertarungan ini. Sehingga Komandan Ito yang arisin karena sang jagoannya tumbang, ia masuk ke dalam, sementara sang kapten bersikeras bahwa James harus segera dibunuh. Namun Ito menolak. Ia berkata bahwa James tidak seperti tahanan lainnya dan harus membayar mahal atas perbuatannya. その通りです。 Keesokan harinya, seorang tahanan bernama Gabriel dengan bercanda bertanya kepada James apakah ia nyemunyikan batu di tangannya saat bertarung, karena ia benar-benar takjub dengan apa yang dilakukan James. Tak lama kemudian, James bertemu dengan pria bernama Colin yang merupakan kapten mereka sendiri. Collins, Captain, good to meet you. that was some impressive shit. Collins pun bertanya pada James di mana ia belajar bertarung sebaik itu. Ia mengatakan bahwa selama berbulan-bulan berada di camp, belum pernah ada satupun orang yang keluar hidup-hidup dari arena tersebut. I've been here a while. Nobody makes it out of those battles. Tak lama kemudian, seorang kapten tentara datang dan membawa James menghadap Komandan Ito. Ito kembali menanyakan pertanyaan yang sama. Di mana James mempelajari teknik bertarung seperti itu? Aneh, aing ge. Trained you in our ways. You trained in Japan? I've trained many places. Rest well, Commander. Tomorrow, you die. James kemudian dibawa kembali ke camp. Di sana, James merencanakan sesuatu untuk kabur dari tempat itu. Semua rekannya setuju untuk ikut dengannya. Keesokan harinya, beberapa tahanan dengan sengaja memicu perkelahian di dalam camp, membuat para penjaga bergegas untuk mengendalikan situasi. Memanfaatkan kekacauan itu, James memanjat menara pengawas dan mencuri radio tersebut. Dalam kejadian itu, seorang perawat tak sengaja melihat James, namun James memberi isyarat agar ia tetap diam. Tepat saat itu, seorang penjaga datang dan mulai mengganggu perawat tersebut. James merasa sangat terpukul melihat kejadian itu, tetapi ia tidak bisa berbuat apa-apa. James segera menyembunyikan radio itu. Kemudian mereka hati-hati membawanya ke dalam sel. Salah satu tahanan memperingatkan bahwa radio tersebut bisa aktif jika menerima sinyal. Dan jika mereka mencoba mengirim panggilan darurat, mereka pasti akan tertangkap. I need to get out of here and I'm not going on any bloody march. Keesokan harinya, Komandan Ito mengumpulkan semua tahanan dan mengatakan bahwa beberapa dari mereka terlihat memasuki area terlarang. Ia lalu menunjuk Colin, namun Colin menegaskan bahwa Ito menuduh orang yang salah. Singkat cerita, malam pun hidung. James membawa radio tersebut dan menyelinap keluar dari camp. Menembus lebatnya hutan, ia menjauh dari camp sejauh mungkin. Saat ia menyalakan radio, ia mendengar suara-suara yang berbicara dalam bahasa Sunda.
Di saat yang sama, seorang prajurit datang untuk memeriksa sel para tahanan. Ia melihat semua orang tampak berada di tempat masing-masing. Namun ketika ia mengangkat selimut James, yang ia temukan hanyalah karung-karung kosong. Anehnya, prajurit itu tidak membunyikan alarm dan justru pergi begitu saja. Setelah mendengarkan radio beberapa saat, James kembali ke camp. Keesokan harinya, ketiganya kembali bertemu. James memberitahu bahwa pasukan Amerika berada di dekat lokasi tersebut, namun menggunakan kode bahasa Navajo. Now, a skilled pilot could fly low enough to hook the tow line. James menjelaskan bahwa saat pertama kali tiba di camp, ia melihat sebuah glider, namun pesawat itu tidak memiliki mesin dan tidak bisa terbang sendiri. Rencananya adalah, jika ada pilot yang bisa terbang cukup rendah, mereka bisa mengaitkan glider tersebut. Namun saat mereka masih berbicara, seorang penjaga datang dan membawa James pergi. Okay. None of you will ever see your home, your families. Oh, I'll keep fighting. And you can keep lining up your men. Selesai dari pertanyaan komandan tadi, James dibawa keluar dan akan dihabisi. Dikarenakan sulit sekali melumpuhkan jagoan kita Memang James, mereka mengikatnya dan siap untuk membantai, sementara si Bangus komandan Ito seperti biasa menonton. James tiba-tiba roboh dan kehilangan kesadaran. Saat James terbangun, ia mendapati dirinya berada di camp medis Jepang. Luka-lukanya telah dirawat, dan seorang perawat ditugaskan untuk merawatnya. James mengenali perawat itu dan mengetahui bahwa namanya Teresa, dan ia juga seorang tahanan seperti dirinya. You're a prisoner here. Like us. Yes. You're very strong. You stand up to Ito. Teresa memberitahu James bahwa Ito sudah beberapa malam tidak bisa tidur karena ia yakin serangan bisa terjadi kapan saja. Dan jika itu benar-benar terjadi, Ito tidak akan membiarkan satupun tahanan tetap hidup. About Ito, has he said anything? Did you hear anything that might help? Ito grows paranoid. Beberapa waktu kemudian, James kembali ke sel dan bertemu dengan rekan-rekan tahanannya yang merasa lega dan bahagia melihatnya masih hidup. Salah satu dari mereka memberitahu bahwa saat James berada di camp medis, pesawat-pesawat Amerika sempat terbang melintasi area tersebut. Hal itu menegaskan bahwa pasukan Amerika sudah sangat dekat. Bye-bye yesterday. Plane dropped a payload of those things. They're everywhere. Kini yang mereka butuhkan hanyalah menghubungi mereka menggunakan radio. Mereka sadar itu sangat beresiko. Jika mereka mengirim sinyal, mereka pasti akan tertangkap. Namun itu adalah satu-satunya pilihan yang tersisa. Malam itu, James dan Gabriel kembali menyelinap keluar dari camp. Keesokan harinya, Ito mengumpulkan seluruh tahanan dan mengumumkan bahwa beberapa tahanan telah merusak barak dan menyerang para penjaga pada malam sebelumnya. Ia mengatakan bahwa hal itu mustahil dilakukan oleh satu orang saja dan menuntut agar semua yang terlibat maju ke depan. James melihat bahwa Colin telah disiksa dengan sangat kejam, maka dari itu James melangkah maju dan mengatakan bahwa mereka telah menangkap orang yang salah karena dialah yang menyerang para penjaga. Ito mengatakan bahwa ia senang James mengakui kebenaran, namun ia menambahkan bahwa James tidak bertindak sendirian. Ia lalu membawa seorang tahanan lain ke depan dan memerintahkan James untuk membunuhnya. I will not kill a helpless, innocent man. James menyadari bahwa semuanya harus terjadi malam itu juga. Apapun resikonya, mereka akan mengirim sinyal. Rencananya adalah
menyelipkan beberapa kata dalam bahasa Napajo ke dalam pesan, agar pihak Jepang tidak memahami percakapannya. I want to send the radio signal out tonight. By the time they realize that Hatsa has no actual meaning relative to the message. Malam itu, James dan Gabriel kembali menyelinap keluar. Mereka segera mengeluarkan radio dan mulai mengirimkan sinyal. Beruntung, frekuensi tersebut cocok dengan radio Amerika sehingga mereka bisa saling mendengar. Di sela-sela komunikasi itu, mereka juga menyelipkan beberapa kata tak bermakna untuk membingungkan pihak Jepang. Walang makina, no engine. Tentara Jepang mulai membunuh para tahanan dan bersiap untuk melarikan diri. Teresa melepaskan ikatan James dan mengatakan bahwa setelah James tertangkap, Cam langsung diserang. Ito telah kehilangan akal sehatnya dan mulai membantai semua orang. Killed everybody. Tulong! Tulong! Semua tahanan dibantai habis oleh tentara Jepang. James dan rekannya mencoba mengambil radio milik tentara itu. Di sela kekacauan itu, James masuk ke dalam camp si Ito. Di sana, James melihat Ito sudah menyiapkan samurai dan mengajaknya sparring. Guys, tekawawa hayang modaran si Ito, para tahanan akhirnya mencapai glider, mengikatnya dengan tali dan menyiapkan kait yang kuat. Mereka kemudian masuk ke dalam. Sebuah pesawat tempur Amerika terbang rendah di atas mereka dan menurunkan kaitnya dan mendekat dengan sangat berbahaya. She's holding! Kait itu terkunci dengan sempurna pada glider dan pesawat tersebut menarik mereka menjauh menuju keselamatan. Akhirnya mereka berhasil lolos dari camp. Namun tidak semua orang di camp seberuntung itu. James pun berjanji pada dirinya sendiri bahwa suatu hari nanti ia akan kembali untuk menyelamatkan mereka yang tertinggal. Don't worry, lads. 8 tahun kemudian, setelah Perang Dunia Kedua berakhir, James kembali ke Jepang dan menemui putra Ito karena urusan mereka yang belum selesai masih menyisakan dendam. Dan ending yang sangat menghanyutkan, pemirsa.